warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Kita berjumpa lagi dengan saya Ibu Sunarmi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan bersih itu sehat. Anak-anak harus tahu ya, bersih itu sehat. Adapun poin-poin dari bersih itu sehat yaitu mengenal arti bersih dan sehat. Kemudian, mengenal aku senang melakukan wudhu. Kemudian, aku belajar tayamum. Artinya, bersih itu sehat yaitu bersih artinya bebas dari kotoran. Sedangkan suci adalah bebas dari hadas dan najis. Kita bahas ya anak-anak, hadas dan najis. Hadas adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak boleh melakukan ibadah. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya buang air kecil atau buang air besar, menyentuh kemaluan. Cara membersihkannya bagaimana? Dengan cara berwudu. Kemudian yang hadas besar itu digolongkan ada haid dan nifas. Haid dan nifas itu untuk perempuan. Sedangkan untuk laki-laki yaitu basah, yaitu seperti ngompol. Nah, itu cara membersihkannya yaitu dengan cara mandi wajib atau mandi junub. Selanjutnya yaitu cara membersihkan najis. Najis itu apa anak-anak? Najis itu adalah segala sesuatu yang kotor dalam hukum Islam. Tapi kotor belum tentu najis. Sebab kotor itu hanya sesuatu yang menempel, misalnya tinta, tanah, cat. Itu tidak ada aroma yang mengandung najis. Adapun macam-macam najis yaitu ada 3, yaitu najis kecil atau mukhaffafah, kemudian najis ringan atau mutawasithah, yang ketiga najis besar atau mughaladzah. Nah, cara membersihkannya yaitu kalau najis mukhaffafah atau najis ringan, itu contohnya dulu ya. Contohnya yaitu air kencing bayi yang masih menyusui ibunya dan belum makan apa-apa. Cara membersihkannya yaitu cukup dipercikan air pada tempat yang kena najis. Kemudian yang kedua, najis mutawasithah atau najis sedang. Contohnya darah, nanah, air seni, dan masih banyak lagi ya. Cara membersihkannya bagaimana? Cara membersihkannya yaitu dengan cukup mengalirkan air pada barang yang terkena najis sampai bau, rasa, dan warnanya tidak ada. Lah, apa yang dimaksud dengan ini semua tadi? Wudhu. Wudhu itu adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk
membasuh anggota badan tertentu. Selanjutnya adalah aku senang melakukan wudhu. Anak-anak kalau mau sholat harus berwudhu dulu ya. Ya, sekarang pengertiannya wudhu. Wudhu menurut bahasa adalah bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah, wudhu adalah menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu. Dimulai dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, wudhu itu agar sholat kita nanti sah, kita harus menurut syariat agama Islam, yaitu kita harus tahu rukun wudhu apa, sunnah wudhu apa, kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu itu apa. Lah rukun wudhu, rukun itu adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan berarti tidak sah. Adapun rukun wudhu itu ada 6. 6 ini harus kita lakukan semua. Kalau tidak kita lakukan, maka sholat kita tidak sah. Adapun rukun wudhu yang pertama ada niat. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka. Ya, membasuh muka, mukanya dibasuh semua. Kemudian membasuh tangan sampai siku sini ya. Ini siku. Ya, dari kanan ke kiri. Kemudian mengusap seluruh kepalanya diusap sampai belakang. Kemudian sunnah wudhu. Sunnah wudhu itu adalah sebagai pelengkap dari rukun wudhu. Jadi rukun wudhu yang ke-6 itu agar kita menjadi sempurna, kita sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya ya. Sunnah itu segala sesuatu yang dapat kita lakukan, kalau tidak dilakukan tidak batal, tapi kalau dilakukan akan berpahala. Misalnya bersifat, kemudian baca basmalah, kemudian berkumur-kumur, dan masih banyak lagi gitu untuk sunnah itu. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu diantaranya adalah buang air besar atau kecil, keluar angin, pingsan, terus murtad. Dan dari keempat ini, kalau kita mengalaminya, maka wudhu kita batal. Jadi kita harus mengulangi wudhu lagi. Selanjutnya, ayo belajar tayamum. Secara bahasa artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah, menyengaja mengambil tanah untuk menyapu wajah dan kedua tangan. Adapun wudhu itu adalah sebagai penggantinya wudhu apabila tidak ada air. Selanjutnya, alasan atau sebab-sebab tayamum, yaitu karena tidak ada air, kemudian sedang sakit,
Kemudian dalam perjalanan, dalam kita melakukan tayamum, kita juga harus tahu rukun tayamum, syaratnya tayamum, sebab-sebabnya tayamum. Tadi kita sudah bahas mengenai sebab tayamum. Sekarang rukun tayamum. Rukun tayamum itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan kita dalam bertayamum. Jadi kalau rukun tayamum ini tidak kita lakukan dengan sempurna, ya tayamum kita juga tidak sempurna. Rukun tayamum yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah menempelkan atau menekankan telapak tangan kita pada debu yang mau kita gunakan untuk tayamum. Misalnya dinding, kursi, atau batu. Ini kita tempelkan, kita tekankan. Kemudian yang ketiga, setelah kita menekankan telapak tangan itu tadi, yang ketiga yaitu meniup atau menepuk telapak tangan kita, ya, ditepuk atau ditiup. Itu yang ketiga. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan tayamum itu juga membatalkan, seperti membatalkan wudu, yaitu segala sesuatu yang membatalkan wudu pasti membatalkan tayamum. Misalnya buang air kecil dan besar, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, itu juga membatalkan tayamum. Kemudian apabila kita mau melakukan sholat setelah tayamum tadi, kita menjumpai air. Nah, kalau sudah kita menjumpai air, maka kita harus berwudu. Kemudian murtad. Apa itu murtad? Murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Jadi anak-anak, kalau menjumpai orang yang keluar dari agama Islam atau murtad, berarti tayamum atau wudunya batal. Lah, dari rangkaian ini keseluruhan tadi, hidup kita akan menjadi sehat dengan cara kita mengetahui bersih itu sehat. Ya, kita sudah tahu, oh apa itu bersih, apa itu sehat. Kemudian macam-macamnya hadas. Nah, kita sebagai orang yang beragama Islam harus menerapkan itu. Oh, hadas kecil, hadas besar harus kita bersihkan. Caranya sudah diterangkan sama ibu tadi. Kemudian cara membersihkan anggota badan, pakaian dan tempat. Anak-anak harus selalu menjaganya agar badan kita tetap sehat. Ya, apalagi di musim pandemi ini, anak-anak harus tetap menjaga kebersihan badan, tempat, dan pakaian.